Saya tidak bisa membayangkan kalau Anies ini disuruh untuk mengelola utang Indonesia. Apakah dia akan memakai dengan tata kata dan juga janji manis? Nah, dengan berkaca pada Jakarta, saya tidak bisa membayangkan kalau Anies ini mengurus Indonesia yang sangat besar dan luas. Kalau di Jakarta saja bisa terjadi kelebihan bayar berulang kali, bagaimana dengan proyek se-Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman percaya tidak? Kalau ada yang bilang jika Anies Baswedan jadi presiden, maka utang negara kita ini akan diatasi oleh dia. Teman-teman percaya tidak? Kalau saya sih percaya. Namanya Jamiluddin Ritonga. Dia ini adalah seorang pengamat politik yang namanya juga baru saya dengar untuk pertama kalinya. Dia mengatakan pendapatnya terkait dengan Anies Baswedan yang kuat dirumorkan akan mencalonkan diri pada Pilpres 2024 nanti. Katanya bahwa penerus Jokowi nanti akan mendapatkan warisan utang yang menggunung. Sehingga tantangan untuk pengganti Jokowi kelak itu sangatlah berat. Jadi kata dia, jika Anies nanti jadi presiden, maka warisan utang Jokowi akan menjadi hambatan dalam hal membangun Indonesia. Kira-kira orang ini paham tidak ya soal fondasi dasar pembangunan infrastruktur? Infrastruktur itu erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi tumbuh juga terkait dengan PDB. Pertumbuhan ekonomi yang naik itu akan sebanding dengan utang yang dipakai untuk membangun infrastruktur tersebut. Jadi saya rasa aneh sekali kalau utang dipakai untuk pembangunan, tapi ekonomi diasumsikan konstan dan stagnan. Ya tekorlah kalau begitu. Dan semua negara lebih memilih tidak usah bangun infrastruktur. Nah, usut punya usut, ternyata orang ini dia punya niat lain. Dari ucapannya saja itu sudah sangat jelas. Dengan mengandaikan Anies itu sebagai presiden. Jadi si Jamiluddin Ritonga ini mengatakan jika Anies menjadi presiden kelak, maka kapasitasnya tidak diragukan lagi. Dia mengklaim bahwa Anies Baswedan ini adalah orang yang kreatif dan dapat mengatasi masalah warisan utang Jokowi. Sehingga menurut dia, roda pembangunan Indonesia itu akan terus berjalan tanpa harus mengikuti strategi pemerintahan sebelumnya. Jadi dia bilang Anies ini akan menggunakan pendekatan saintifik dalam pembangunan. Katanya hal ini sudah pernah dilakukan Anies saat mengatasi pandemi COVID di Jakarta. Dan hasilnya menurut dia cukup baik dalam mengendalikan penyebaran COVID-19. Dan mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat. Saya berpandangan bahwa analisis orang ini sangat ngawur dan berbasis suka-suka dia, semau-mau dia. Anies, kalau kreatif soal keuangan, tidak mungkin terjadi kelebihan bayar saat dia menjadi menteri dulu, bro.
tidak mungkin terjadi banyak kelebihan bayar yang nominalnya sampai ratusan miliar rupiah. Dan satu lagi, soal penanganan COVID-19. Itu kita semua tentu tahu bahwa Anies pun angkat tangan dan pernah memilih pemerintah pusat untuk mengambil alih soal penanganan COVID itu. Lalu kalau Anies itu kreatif, kenapa dia tidak pernah bisa seperti Ahok yang bisa membangun simpan susun semanggi tanpa menggunakan APBD? Stadion JIS yang dibanggakan olehnya itu juga dibangun pakai 80% itu anggarannya dari pusat kok. Lalu selama dia menjabat, itu lebih banyak kedengaran pemborosan ketimbang dari hasil pembangunan. Dana jumbo, tapi yang terlihat hanya beberapa saja. Saya tidak bisa membayangkan kalau Anies ini disuruh untuk mengelola utang Indonesia. Apakah dia akan memakai dengan tata kata dan juga janji manis? Lalu dia juga menyebut bahwa Anies akan menggunakan pendapat ahli ekonomi untuk membereskan warisan utang Jokowi. Mungkin dia akan menggunakan memakai si Rizal Ramli kali ya. Katanya dengan mengikuti apa kata seorang ahli, maka pembangunan di Indonesia tidak akan berpengaruh pada warisan utang peninggalan Jokowi. Nah, ini lebih lucu lagi. Kira-kira pakar yang mana ya? Apakah pakar yang dari TGUPP itu? Wah, amit-amit deh. Jumlah anggotanya saja yang banyak, tapi kerjanya entah apa kita juga tidak tahu. Atau mungkin pakarnya itu sekelas Rizal Ramli kali ya. Protokoler Jokowi ke Amerika Serikat yang tidak disambut petinggi Amerika Serikat pun dia tidak paham. Bicaranya saja yang besar, tapi kerjanya nol. Anak kecil yang baru belajar bicara pun bisa seperti itulah. Dengan memprediksikan kelompok yang mendukung Anies, pikirkan saja deh, orang seperti apa yang akan menjadi pakar ekonominya. Mungkin akan menjadi pakar lawak. Nah, dengan berkaca pada Jakarta, saya tidak bisa membayangkan kalau Anies ini mengurus Indonesia yang sangat besar dan luas. Pemborosan semasif apa? Saya tidak berani membayangkan itu. Bisa dipastikan akan tetap berutang, tapi hasil pembangunannya sedikit. Bukankah ini malah semakin berbahaya? Kalau di Jakarta saja bisa terjadi kelebihan bayar berulang kali, bagaimana dengan proyek se-Indonesia? Jadi, apa maksudnya Anies ini disebut seorang yang kreatif soal ekonomi? Saya baru setuju kalau Anies ini kreatif soal tata kata dan ngeles. Itu memang dia ini sangat jago dan tidak ada duanya. Itu orang tidak bisa lawan kalau soal menata kata itu.